Waalaikumsalam. Pak Sidik, bagaimana keadaan Rehan? Apa Rehan bisa bebas? Umi. Rehan! Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridho. Ibu, Rehan bisa bebas karena temannya yang menitipkan paket tersebut saat ini sudah ditangkap oleh polisi, Bu. Jadi, terbukti Rehan itu tidak bersalah dan tidak mempergunakan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pak Sidik, terima kasih banyak ya. Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Pak Sidik nggak mau masuk dulu? Terima kasih, saya masih ada urusan, Bu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu istirahat dulu ya. Pasti kamu capek dan kurang tidur. Ya sayang. Siapa yang ngebebasin kamu? Kamu kenapa udah keluar? Siapa yang ngebebasin kamu dari kantor polisi? Siapa? Afifah, kamu kenapa? Hah? Kamu hamil ya? Anak siapa itu? Anak siapa? Anak Rehan ya? Tega kamu ya begitu ya? Tega kamu sama bapak kamu sendiri. Dia tuh istri Abah. Abah jangan sembarangan ngomong. Itu fitnah. Demi Allah, Umi. Rehan gak pernah berbuat seperti itu. Afifah adalah wanita yang suci. Dia selalu menjaga kehormatannya. Nah, seperti Abah. Abah laki-laki. Kamu terlalu ya. Keterlaluan kamu tuh. Berani ngomong begitu sama Abah kamu sendiri. Abah pikir aja sendiri. Abah atau enggak? Abah pantas atau enggak dihormatin? Abah sumpahin. Biar sengsara kamu seumur hidup. Abah, tarik perkataan Abah. Nggak baik seorang ayah tuh nyumpain anaknya. Kalau Allah murka, nanti Abah dan Rehan bisa sengsara terus. Nah, udah deh. Kamu ikut. Rehan, kamu harus minta maaf sama Abah. Supaya Abah menarik sumpahnya. Umi nggak mau kalau kamu jadi anak yang durhaka. Karena biar bagaimanapun, Abah itu kan orang tua kamu yang harus kamu hormati. Enggak, Umi. Enggak. Rehan gak akan minta maaf sama Abah sampai Abah sadar dosa-dosanya ke Umi. Dosa-dosanya ke Afifah. Ke kami anak-anaknya. Umi tahu kenapa Abah semakin hari semakin menjadi-jadi. Umi tahu kenapa? Karena di rumah ini gak ada yang berani sama Abah. Termasuk Umi. Umi takut sama Abah. Umi yang ngajarin ke Rehan kan, amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkaran di mana harus kita lawan, Umi. Yang Abah lakukan itu adalah sebuah kemungkaran. Kita harus lawan, Umi. Kalau kita diemin, lihat Abah sekarang. Abah fitnah Rehan menghamili Afifah. Rehan, kamu di sini aja, Rehan. Umi nggak mau kamu bertengkar lagi sama Abah. Kamu tunggu di sini. Demi Allah, Mbak, aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak pernah berhubungan sama laki-laki lain, Mbak. Alah, Abah nggak percaya. Dia kan istri Abah. Abah, kalau mau pukul Umi aja. Umi awas. Abah harus kasih pelajaran sama perempuan yang suka selingkuh ini. Tuduhan Abah itu harus dibuktikan. Sebaiknya kita panggil dokter aja. Supaya semuanya jadi jelas. Bagaimana, Dok, keadaannya?
Anak ibu tidak apa-apa. Alhamdulillah. Dia hanya masuk angin biasa. Itu yang membuat dia mual-mual. Jadi bukan karena hamil ya, Bu. Ini resepnya. Silakan tebus obatnya, Bu. Terima kasih, Dok. Ya, saya permisi kalau begitu. Saya permisi, Pak. Tuh, Abang dengar sendiri kan? Apa kata dokter? Sekarang Abah harus minta maaf sama Afifah. Umi. Umi, aku udah gak sanggup, Umi. Kamu nggak boleh bicara begitu, Afifah. Percayalah, semua ini akan berakhir. Suatu saat, Abah pasti akan berubah. Kita harus sabar dan berdoa supaya mata hati Abah terbuka. Dasar nggak ada gunanya, perempuan nggak ada gunanya. Ada apa? Umi tahu. Dia kandungannya bermasalah, kemungkinan nggak punya anak. Perempuan mandul. Kalau kamu nggak ada gunanya buat Abah, tahu? Abah kenapa marah-marah terus? Kemarin Abah curiga Afifah hamil, Rehan bapaknya. Sekarang Afifah punya masalah sama kandungannya. Baru punya masalah, Abah. Belum. Tapi Abah udah nuduh Afifah mandul. Abah maunya apa? Maunya Abah, kamu jangan ikut campur urusan Abah. Tahu? Afifah, kamu gak apa-apa? Pada hari bulan tahun Andai kamu milikku, Afifah, aku gak akan pernah nyakitin kamu. ada gelombang Aku bantu kamu bangun ya. memaksa Sudah. Kamu masuk aja. Biar Umi yang bawa dia, ya. Biar dia sama Umi aja. Udah sana masuk. Afifah, ini dulu minumnya. Ini apa, Umi? Itu jamu supaya kamu subur. Enggak. Aku nggak mau, Umi. Aku nggak mau. Biarin aja aku mandul, Umi. Biar Abah ceraikan aku. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Umi, kenapa sih Umi nggak biarin aku aja dicerain sama Abah? Kalau aku cerai sama Abah bisa jadi milik Umi sepenuhnya. Jangan bicarakan soal itu lagi ya. Kamu harus menenangkan hati kamu. Kamu harus berdoa sama Allah ya. Nanti Allah akan menyelesaikan semua masalah ini ya. Pasti ada jalan keluarnya. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Rehan harus bisa melupakan Afifah. Rehan, nih, ini teman Umi, Bu Rara. Dan itu kakak. Rehan, Ya, anaknya. Rehan. Duduk dong sayang. Rehan, kakak ini hebat loh, dia sekolah di Amerika. Pasti Umi mau ngejodohin aku. Makanya aku dikenalin ke anak temennya. hentikan kegilaan hidup denganmu jiwa ini tersini aku mencintai engkau begitu besar terbanding Kamu di Amerika berarti hebat dong ya? Bisa aja. Bener. Soalnya nggak semua orang bisa ke sana loh. aku harus pergi juga. Ya Allah, kenapa perasaanku sedih sekali melihat Mas Rehan bersama wanita lain? Enggak, aku nggak boleh kayak gini. Aku harus melawan perasaanku sendiri.
Gimana pun, sekarang Mas Raihan adalah anak tiriku. Aku nggak mungkin bersatu dengan Afifah sekarang. Dia udah jadi ibu tiriku. Aku juga harus menghargai usaha Umi. Afifah kenapa nangis? Apa dia sedih? Apa mungkin dia masih mencintaiku? Oh ya, sekarang sibuk apa? Ya, lagi belajar bisnis aja. Oh gitu, bagus dong. Biar AA bisa ngebantu orang-orang bisa kerja di tempat AA. Emang goal saya kayak gitu sih. Gimana caranya kita bikin lapangan kerja di orang-orang pengangguran bisa berkurang. Kalau di Amerika kemarin ngambil jurusan apa? Komunikasi. Komunikasi. Jauh amat harus ke Amerika. Di Ben Hill juga ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah. Lagi nunggu tamu? Iya Umi, lagi nunggu teman bisnisnya Abah. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Bagaimana perjalanan? Alhamdulillah, semua lancar. Tidak ada masalah apa-apa. Oh iya, kenapa? Istri saya. Ismail. Wah, cantik bener istri Pak. Masih muda lagi. Iya, iya. Hebat, hebat. Lalu, ini siapa ya? Saya Masih di sini. Dikit air. Oh, ini pembantunya. Saya kira masih keluarga Bapak. Soalnya baju-bajunya bagus banget. Ya begitu. Iya, nggak kayak pembantu biasanya. Ayo masuk. Iya. Itulah kenal. Ya Allah, aku benar-benar tidak menyangka kalau Abah bisa memperlakukanku seperti pembantu. Aku tidak boleh lemah. Aku harus kuat, karena ini cobaan dari Allah. Abah, aku ke dapur dulu ya bantuin Umi. Nggak usah. Diam di sini, jangan kemana-mana. Pokoknya saya yakin, Pak. Proyek ini akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Wah, besar sekali, besar. Maaf Pak, saya tidak sengaja Pak. Asal pembantu. Abah jangan kayak gitu dong. Umi itu istri Abah, masa Abah panggil pembantu? Ini istrinya? Yalah. Abah, kenapa? Kenapa selalu kayak begitu? Abah, udah. Abah udah keterlaluan. Kalian keterlaluan. Hah? Sengaja mau mempermalukan Abah di depan Pak Ismail? Ya. Pak Ismail itu orang penting buat Abah. Tahu? Dia tuh datang ke sini membawa bisnis ratusan miliar buat Abah. Oh, jadi karena itu, Bah. Demi harga diri Abah, Abah tega bilang istri Abah itu pembantu Abah. Terus Abah banggain istri barunya Abah yang masih muda, cantik, supaya tamunya Abah terkagum-kagum. Abah tuh hina banget, Abah. Kamu nggak usah ngajarin Abah ya. Kamu nggak usah ngajarin Abah ya. Berani kamu. Kamu makin berani. Memang kamu menghina sama Abah. Cukup Abah, jangan bertengkar terus nanti bagaimana Pak Ismail dengar. Kalau Abah anggap Pak Ismail itu orang penting, Abah temui, Abah temani dia. Perlakukan dia sebagai tamu terhormat, Abah. Awas! Umi, maafin aku Umi. Harusnya aku yang bikin minum tadi. Tapi Sudah, Umi ngerti nggak apa-apa. Umi juga tahu, Abah pasti yang nggak akan mengizinkan kamu. Umi, emangnya Mbak
Darsi sama Ningsih kemana? Kok sampai Umi yang bikinin minuman? Mbak Darsi sama Ningsih tadi lagi pergi, udah pamit kok. Aduh. Wah, Ningsih aja nggak bisa. Apa nih? Abah, sakit Abah. Aduh, Abah, ya Allah Abah, maaf Abah nggak sengaja. Maaf Abah nggak sengaja. Astagfirullahaladzim. Afifah diapain sama Abah? Umi, jangan. Nanti Umi disiksa sama Abah lagi. Tapi Mbok, kasihan Afifah. Abah, sampai kapan Abah mau berhenti kasar sama istri sendiri? Sampai istri Abah itu ngerti apa yang Abah mau tanpa melakukan kesalahan. Masa mijit aja nggak bisa? Apaan kayak begitu? Kamu mau, ha? Abah pergi mijit di luar, ha? Ke panti pijat, Abah mau? Mau begitu? Astagfirullahaladzim, Abah. Jangan seperti itu. Sudah biarin. Biar Umi aja yang mijit. Jadi kamu lihat ya, bisa. Ya Allah, kasihan Umi sama Neng Afifah. Jadi istri orang kaya, disiksa terus-terusan. Setiap hari di rumah ini drama terus. Ini semua gara-gara Afifah. Umi jadi makin sengsara gara-gara dia muncul di rumah ini. Mbok, jangan bilang ke Umi kalau Asma pergi dari rumah. Kalau sampai Mbok bilang, Asma bakal bilang ke Umi buat pecat Mbok. Ngerti? Bagus. Mbok juga kagak bakalan tega, Neng. Ngadu ke Umi atas kelakuan Neng. Mbok kasihan sama Umi. Umi sudah banyak masalah. Afifah, Abah udah tidur. Umi keluar ya. Umi, malam ini Umi tidur di sini aja ya sama Abah. Gimana pun juga Abah kan harus adil sama istri-istrinya. Dan sejak aku nikah sama Abah, Umi kan nggak pernah satu kamar lagi sama Abah. Afifah benar. Sejak Abah menikah lagi, Abah seolah tidak mau bersama dengan aku lagi. Ya Allah, betapa sulitnya menjalani ketentuanmu agar aku ridho terhadap suami yang ingin berbagi hati dengan wanita lain. Aku berusaha menerima takdir ini, ya Allah. Walau luka ini seperti sulit untuk mengering. Umi, aku mohon, Umi tidur di sini ya sama Abah. Aku akan ngerasa bersalah banget kalau Abah nggak memperlakukan Umi secara adil. Ya aku mohon, Umi. Ya, mau ya Umi. Makasih Umi. Ya Allah, betapa sulitnya luka ini untuk mengering. Ngapain di sini? Afifah mana? Itu Bah, Afifah minta Umi untuk menemani Abah di sini. Jangan. Bagaimana ngapain? Udah buta anak masih pengen di sini. Astagfirullahaladzim. Panggil.
aku tidur di kamar Abah lagi. Allah akan melindungi kamu, Afifah. Sebagai seorang istri, kamu harus bisa meredakan amarah suamimu. Kalau suami jadi api, istri harus jadi airnya. Yuk, masuk ya. Ya Allah, lindungilah Afifah. Berilah hamba kekuatan untuk menahan caci maki suamiku, ya Allah. Alhamdulillah. Asma. Umi, lagi apa? Mbok tahu nggak? Meskipun hidup Umi ini berat, tapi Umi masih bisa bersyukur karena ada anak Umi yang selalu mengaji, yang suka melantunkan ayat Allah dengan benar. Umi bahagia sekali. Alhamdulillah, sekarang Asma udah tobat. Ya Allah, kalau saja Umi tahu, Neng Asma itu sebenarnya lagi pergi dugem. Pasti suara itu suara rekaman doang. Mbok, Umi istirahat dulu ya. Ya Umi. Hai guys, sorry lama ya. Gue baru bisa keluar rumah, parah banget kan. Apaan sih lo? Udah lama, ngagetin lagi. Tapi lo hebat juga ya. Kirain gue udah tobat semenjak pulang dari pesantren. Gue tuh pusing banget tau gak sih, di rumah tuh kayak neraka tau gak? Lo tenang aja kali, kan ada kita berdua yang bakal ajak lo tiap hari tamasya ke surga. Gue tuh pengen banget deh nyingkirin tuh perempuan dari rumah. Tapi gimana caranya? Ya ampun Asma, kan ada gue, Fanya. Soal ngusir-ngusir orang kayak gitu mah gampang kali. Urusan gue punya beribu cara buat ngusir orang itu. Serius? Serius? Iya, lo percaya kan sama gue? Makasih Fanya, makasih. Ya udah, kalau gitu sekarang kita let's go. Bo, kita sholat jamaah sama-sama ya. Umi cuma bangunin Asma biar ikut jamaah sama kita. Gawat, gimana ini? Neng Asma kan semalam belum pulang. Aduh, kalau ketahuan gimana? Mbok, kenapa kok pucat gitu, ada apa? Gak ada apa-apa Umi. Ya udah, Umi bangunin Asma dulu ya. Asma, bangun yuk. Kita sholat subuh. Asma, bangun. Ini kasih kenapa sih? Kok nggak ada jawaban ya? Gimana sih ini anak? Jangan-jangan dia ngedugem lagi. Bergaul sama teman-teman yang nakal itu. Mbok, coba ambilin kunci cadangan kamarnya Asma. Umi mau lihat dia ada di dalam atau ada di mana. Mbok, ayo mana kuncinya? Ayo cepetan ambil.
Asma. Mana kuncinya? Tenang aja, Neng Asma kagak bakalan bandel lagi. Kan udah janji sama Umi. Udah sini, Umi mau lihat sendiri. Ya ampun, Neng Asma sholat subuh. Beneran nih? Tuh kan Umi, ternyata Neng Asma udah sholat duluan. Iya, kalau begitu kita sholat berdua aja ya. Hampir aja gue nyaris ketahuan sama Umi. Permisi Bu, ini benar rumahnya Mbak Afifah? Ya benar. Ini ada kiriman buat Mbak Afifah Bu. Ini tanda tangannya. Pak. Gak tahu Abah. Ini ada titipan bunga buat Neng Afifah. Dari siapa? Gak tahu, Bah. Nggak tahu bagaimana. Tapi kata saya pagi ini seindah senyum. Dari siapa? Demi Allah, Bah, aku nggak tahu itu dari siapa. Kamu demi Allah melulu mana sih? Abah, jangan pukul Afifah, Abah. Abah. Rehan lagi sholat duha, Abah. Jangan. Berdiri, udah sekarang. Udah. Ya Allah. Apa maksudnya? Kenapa kamu masih kirim bunga buat aku? Kenapa? Kirim bunga buat Afifah. Rehan nggak ngerti, Bah. Alah, jangan belakang nggak ngerti lah. Kamu diam-diam masih cinta kan sama Afifah? Dasar anak atau diri kamu? Rehan masih punya harga diri, Bah. Buat apa Rehan kirim bunga buat ibu tiri Rehan sendiri? Coba Abah pikir. Kurang aja. Kamu keterlaluan. Kamu berani ngelawan apa? Ngelawan apa kamu? Abah. Diam. Abah dengar sendiri kan? Bukan Rehan yang kirim bunga itu, Abah. Diam kamu. Berarti ada laki-laki lain. Siapa laki-laki lainnya? Nggak ada, Abah. Nggak ada. Siapa lagi? Apa? Mau apa kamu? Mau apa kamu? Sudah. Ayo sini, Bah. Lawan Rehan. Kita cari laki-laki lainnya. Ayo cepat. Afifah. Umi, itu Afifah dibawa sama Abah. Rehan, itu kan nggak kuat. Umi nggak kuat lihat kalian bertengkar terus. Kamu ajar. Berani. Mana? Di mana rumahnya? Di mana? Hebat kan ide gue. Bentar lagi pasti nyokap tiri lo tuh dicerain sama bokap lo. Tapi gak seru dong kalau cuman gitu doang. Maksud lo? Gini deh, lo kan benci banget tuh sama dia karena dia udah ngeberantakin keluarga lo. Biar bokap lo makin curiga, ada yang lain dong.
babak selanjutnya. Biar makin seru. Bener juga loh. Gimana, Mak? Mana Abah? Mana mobil Abah? Kalau sampai benar-benar Abah menyakiti Afifah, aku akan buat perhitungan sama Abah. Aku gak peduli. Biar Umi ngelarang aku untuk berantem sama Abah, aku akan tetap buat Abah menyesal udah menyakiti kami, keluarganya. Dasar tetap selingkuh. Siapa laki-laki itu? Hah? Siapa? Di mana dia sekarang? Di mana? Aku bener-bener gak tahu Pak itu siapa. Aku gak kenal, Pak. Apa di mana kamu? SMS dari siapa? Hah? Dari siapa? Telepon. Pakai speaker biar Abah dengar. Wah. Ini gimana? Aduh, cepetan buruan. Mati cepetan. Ini gue punya. Mas. Gue boleh minta tolong nggak? Tolongin apa? Ada imbalannya nggak? Ada lah, masalah itu mah gampang. Lo angkat telepon, lo pura-pura jadi pacarnya ibu tiri temen gue. Namanya Afifah. Ya oke. Halo Afifah sayang. Enggak. Ini fitnah. Kamu jangan bilang seperti itu. Kamu harus jelasin sama suami aku kalau aku nggak kenal sama kamu. Aku mohon kamu jangan bilang kenal sama aku karena aku nggak kenal sama kamu. Sekarang suamiku lagi mendengar pembicaraan kita. Kamu harus bilang kalau kamu nggak kenal sama aku. Sayang, kok kamu tega sih bilang gitu? Kita kan pernah melatih banyak hal bersama. Ya walaupun kamu sudah menikah dengan cowok tua itu, aku akan tetap mencintaimu. Kamu jangan suka ganggu istri orang ya. Berani kamu ganggu lagi istri aku akan bikin perhitungan dengan kamu, tahu? Tua bangka, harusnya lo itu tahu diri ya. Afifah itu masih muda. Dia nggak akan pernah bahagia sama orang yang udah bau tanah kayak lo. Abah! Kamu mau ngomong apa lagi kamu? Mau ngomong apa lagi kamu, ha? Mau ngomong apa lagi kamu? Abah sakit, Abah! Kenapa dia bisa tahu nomor telepon kamu? Hah? Kenapa? Keren juga acting lo bisa ngeyakinin jadi pacar ibu tirinya temen gue. Udah, sekarang mana bayarnya? Ayo cepet. Iya sabar. Ini Mas, kasih ya Mas. Gimana lo udah puas belum? Gue belum puas kalau tuh perempuan belum cabut dari kehidupan keluarga gue. Ya udah sih tenang aja. Kita masih punya beribu cara untuk nyingkirin ibu tiri lo. Masih ada babak selanjutnya. Kita tuh bakal bikin ibu tiri lo tuh menderita. Afifah. Bangun Afifah. Aku mohon jangan tinggalin aku Afifah. Meskipun kita nggak pernah bisa bersatu, aku akan selalu apa, Rehan? Ku hentikan kegilaan itu dengan jiwa ini tersi. Abah, aku mau susulin Abah. Aku mau buat perhitungan sama Abah udah buat kamu jadi begini. Enggak, Ren. Aku mohon sama kamu jangan bertengkar lagi sama Abah. Aku nggak apa-apa kok. Ya, aku mohon sama kamu jangan berantem lagi sama Abah ya. Udah.
Kita pulang. tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinar. Andaikan kamu milik aku, Afifah, aku nggak akan biarkan sedikit pun kamu terluka. Apalagi hatimu. Andai aja aku menikah dengan Mas Rehan, bukannya dengan Abah, aku pasti sangat bahagia. Satukanlah lagi di surgamu, ya Allah. Alhamdulillah, Afifah. Kamu selamat, nak. Rehan nemuin Afifah pingsan di pinggir jalan. Ya udah, kita masuk ya. Sampai kapan, Umi? Sampai kapan Umi bakal ngebiarin Abah nganiaya Afifah? Afifah, kamu mau penderitaan kamu berakhir kan? Halo, kantor polisi. Saya ingin melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kamu mau... Kejadiannya di rumah Abah di Berhenti, Umi! Umi sampai kapan mau ngebiarin Abah nyiksa Afifah, ngezolimin Afifah? Umi tidak bisa membiarkan kamu memasukkan Abah ke dalam penjara. Umi nggak mau kamu jadi anak durhaka. Cinta Umi ke Abah udah ngebuat Umi lemah. Afifah, maafkan Umi, Afifah. Umi juga nggak tahu harus berbuat apa. Kalau kamu mau menghukum Abah, kamu aja yang telepon polisi. Tapi jangan Rehan. Enggak, Umi. Kalau Abah masuk penjara, aku tahu Umi pasti bakal sengsara. Dan aku juga hidupnya nggak akan tenang. Tapi kalau Abah tahu aku yang ngelaporin Abah ke polisi, Abah tuh punya banyak uang, Umi. Abah bisa ngelakuin apapun supaya aku hancur. Walaupun Abah di dalam penjara, aku nggak mau takut. Ya Allah, keluargaku selalu dirundung masalah, tapi aku tetap ada di sini, di tengah umat, demi menolong masalah mereka. Apa aku mampu? Ya Allah, tuntunlah aku agar apa yang keluar dari mulutku adalah kebenaran darimu. Umi, saya mau bertanya, kadang saya frustasi menghadapi kesulitan hidup. Suami saya suka memukuli saya, anak saya juga nakal. Dan kadang saya juga harus berbagi hati dengan istri muda suami saya. Gimana, Umi? Masya Allah, aku sendiri sedang mengalami masalah yang sama. Aku harus menjawab apa? Saya harus gimana, Umi? Ibu jangan berkecil hati. Karena ibu tidak sendiri. Ada wanita lain yang juga mengalami masalah seperti ibu. Marilah kita mengambil hikmah dari semua ujian yang kita hadapi. Rasulullah bersabda di dalam hadits riwayat Muslim bahwa tidak akan tertimpa pada seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, rasa sedih, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya. Melainkan semua itu akan
akan dapat menghapuskan dosa-dosanya. Allah mengajari kita doa pada saat kita mengalami kesulitan dan masalah. Dan itu diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi. Rasulullah bersabda, jika aku mengalami kesulitan dan masalah yang besar, maka malaikat Jibril akan datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, bacalah doa ini. Tawakkaltu ala hayyil ladzi la yamut. Alhamdulillazi lam yattakhidz waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyun minaz zuli wa kabiru takbiro. Yang artinya, aku bertawakal kepada yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak, tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya, dan tidak pula memerlukan pelindung karena lemah. Dan agungkanlah Dia seagung-agungnya. Makasih Umi. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, jika Engkau memberikan kami pertanyaan, hamba yakin Engkau juga akan menyiapkan jawabannya. Dan jika ada saat masalah berawal, pastilah Engkau juga akan memberikan akhirnya. Maka kami mohon, ampunilah dosa dan khilaf kami ya Allah. Kami ini orang-orang yang tak luput dari dosa. Basuhlah kami di dalam ampunan-Mu. Setiap malam kami menangis. Hapuslah air mata kami dengan kasih-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Hanya Engkaulah yang mampu menegakkan tubuh kami pada saat kami terjatuh. Terimalah tobat kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, Bapak ingin ketemu Afifah sebelum Bapak mati. Pak, Bapak jangan ngomong gitu, Pak. Bapak pasti sembuh, Pak. Bapak pasti sembuh. Bapak ingin ketemu Afifah untuk yang terakhir kalinya, Bu. Tolong, Bu. Iya, sebentar ya. Afifah, anakku. Sebentar ya. Afifah. 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 Pak, bangun, Pak. Saya butuh Bapak, Pak. Mama, bangun, Pak. Mama. Bapak, Pak. Ya Allah. Biar Bibi aja yang beresin. Maaf ya, Mbok. Nggak apa-apa. Mi, maaf ya aku mau jatuhin gelas ini. Afifah, kamu kan belum sehat betul. Kamu harus banyak istirahat. Mi, aku kangen sama bapak sama ibu. Aku pengen pulang. Sejak aku di sini kan aku belum pernah ketemu bapak ibu lagi, Mi. Perasaan aku malam ini nggak enak sama bapak. Kamu sudah telepon mereka? Handphone aku kan dibuang sama abah. Pakai handphone Umi aja. Masih ingat nomornya kan? Halo, assalamualaikum ibu. Ini Afifah ibu. Waalaikumsalam.
Afifah, kebetulan kamu nelpon, nak. Nak, kamu cepet pulang, nak. Bapakmu sakaratul maut sekarang. Pulang, nak. Cepet ya. Bapak. Kenapa, Afifah? Umi, aku harus pulang, Umi. Bapakku sakaratul maut, Umi. Aku harus pulang. Tunggu, Afifah. Afifah, tunggu. Tunggu, Afifah. Umi, aku harus pulang. Aku harus ketemu sama Bapak. Nggak boleh. Abang nggak izinin kamu pergi dari rumah ini. Abah, aku mau ketemu Bapak. Aku mau ketemu. Sekali Abah bilang nggak boleh. Ngerti? Umi, kasih tahu sama dia. Kasih tahu bahwa istri itu tidak boleh melanggar perintah suami. Kasih tahu. Afifah, jangan lari kamu, jangan lari. Abah. Kalau nggak ada izin dari Abah, nggak boleh. Ayo balik. Abah. Lawan kamu ya. Abah. Biarkan Afifah, Abah. Kasihan Afifah. Dia mau ketemu ayahnya, Abah. Jangan ikut campur. Cepat. Masuk. Allah, kasihan Afifah. Abah. Diam Abah bilang. Kamu nggak boleh kemana-mana. Abah. Abah. Abah bilang enggak. Ya. Abah, lepaskan dia, Abah. Biar dia ketemu ayahnya. Abah bilang enggak. Jangan kemana-mana. Udah diam. Ingat ya, jangan sampai dia lolos lagi. Kalau dia sampai keluar lagi, tahu sendiri akibatnya. Jangan bebasin dia, ya? Ngerti? Aku harus gimana ya Allah? Aku kasihan sama Umi, sama Afifah. Bapak ikutin saya, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Afifah, kamu kemana, nak? Kenapa kamu belum pulang? Bapak. Ya Allah, Bapak. Ibu maafin aku. Aku nggak bisa datang. Karena aku sekarang lagi disekap sama Abah. Bapak, aku mau jangan pergi. Aku mau ketemu sama Bapak. Aku, Ibu, dan adik-adik masih butuh Bapak. Ya Allah, kasihan kamu Afifah. Semoga kamu masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bapakmu sebelum dia pergi untuk selama-lamanya. Umi, Mbak. Ya. Umi kemana ya? Udah jam segini Umi baru kelihatan.
Umi sakit ya, Bu? Iya. Aduh, ketahuan. Aa! Umi. Umi. Aa, biarin Aa. Mungkin Umi kecapean. Umi. Jangan ah. Ayo. Astagfirullahaladzim. Mbok. Umi kok nggak ada di kamar? Umi di mana, Mbok? Mbok jawab. Umi di mana? Mbok nutupin sesuatu ya? Jawab. Gak tahu Aa. Aku tahu Mbok pasti nyembunyiin sesuatu. Kasih tahu aku di mana Umi, Mbok. Mbok nggak usah bohong. Umi di mana, Mbok? Mbok jangan nyembunyiin sesuatu. Gini, kalau Umi sampai kenapa-napa, gimana? Mbok tega ngebiarin Umi dalam keadaan bahaya. Kasih tahu aku, Mbok. Umi ada di mana? Tapi sih Mbok takut sama si Abah. Mbok nggak usah takut sama Abah. Kasih tahu aku, Umi ada di mana? Aku yang tanggung jawab, Mbok. Cepetan. Di gudang, Aa. Umi. Ya Allah. Umi. Maafin Rehan, Umi. Rehan nggak tahu kalau Abah nyekap Umi di sini semalaman. Maafin sih Mami. Gue takut sama Abang. Mas Rehan, aku harus ke rumah Bapak sekarang. Bapakku sekarang tuh maut. Ya Allah. Yaudah, kita pulang. Aku anterin kamu ke rumah kamu ya. Rehan, berhenti. Kalau seorang istri mau pergi, dia harus dapat izin dari suaminya. Kalau suaminya bilang tidak, maka istrinya harus... Umi, gimana kalau bapaknya Afifah meninggal sebelum sempat Afifah temui? Umi mau tanggung jawab. Umi tega. Gimana kalau sampai ini terjadi sama keluarga kita, Umi? Gimana perasaannya Umi? Rehan pamit. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Aa, bagaimana keadaan ayahnya Afifah? Bapaknya Afifah sudah meninggal, Umi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, kalau begitu Umi sebentar lagi ke sana ya. Astagfirullahaladzim. Kalau aja Abah ngunci Afifah di gudang, mungkin Afifah masih sempat bertemu dengan bapaknya. Abah emang benar-benar keterlaluan.
Padahal Bapak nungguin kamu. Dia mau bicara dengan kamu, nak. Istrimu tidak patuh terhadap perintahmu. Dia pergi ke rumah orang tuanya bersama dengan anak laki-lakimu. Kurang ajar. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita ya. Yang ikhlas dulu, nak. Sabar. Iya, Umi. Terima kasih. Viva, yang sabar ya. Yang sabar sih. Berani kamu pergi dari rumahnya bilang-bilang sama suami. Pulang. Abah! Ayo pulang. Nggak mau. Abah tahan nafsu, Abah. Malu lihat banyak orang di sini. Abah itu seharusnya menghormati almarhum Pak Almudin dan keluarganya, Pak. Abah ini keterlaluan sekali, ya Allah. Udah diam kamu, diam. Astagfirullahaladzim, Abah tahan emosi Abah. Kasihan Afifah, bapaknya baru meninggal, Bah. Udah, jangan ribut-ribut. Memalukan. Ini kan orang sedang berkabung. Udah. Abah. Ya Allah, mohon jangan bawa Abah. Dia harus menghadiri pemakaman bapaknya sendirian, mohon. Udah diam. Anak kamu itu udah aku beli tahu. Dia mau diapa-apain juga terserah. Awas kamu. Abah, lepasin, aku mau ke pemakaman Bapak. Abah, berarti selama ini Abah nyiksa anak saya. Saya nggak rela lahir batin, Abah.